Hai sedulur Banyuwangi, apa kabar? Kembali dengan kami Banyuwangi Vision yang akan mengulik berita menarik tentang ragam fakta Banyuwangi, misteri, kejadian aneh, serta video lucu. Banyuwangi terkenal akan budaya magisnya dari segi tradisi hingga kepercayaan leluhur. Tak hayal, banyak tradisi ini dilestarikan dalam balutan kesenian. Banyak kesenian Banyuwangi tak luput dari daya tarik magisnya. Salah satunya Seblang. Tak hanya Seblang saja, ada beberapa tarian mistis lainnya seperti tarian jaran goyang yang dikenal dengan ajian peletnya. Tari Seblang ini berasal dari suku Osing di Banyuwangi. Hal mistis dalam tarian ini akan terlihat saat penarinya mengalami kerasukan roh halus. Tarian khas Banyuwangi yang ditarikan oleh gadis yang tidak sadarkan diri dan ditarikan selama berjam-jam hingga berhari-hari, dan tarian yang ada sejak 1639 ini tidak ditampilkan sembarang waktu. Untuk lebih detailnya, kalian bisa mengulik cerita tentang Seblang di video kami sebelumnya. Linknya ada di description di bawah ini ya. Selain itu, sejarah. Selain Seblang, ada tarian mistis juga dari pulau seberang dari kota Banyuwangi, yaitu Bali. Berkunjung ke Bali tak akan lengkap jika belum menyaksikan langsung keindahan tarian tradisionalnya. Pilihannya beragam, mulai dari tari kecak di Uluwatu, barong di Ubud, dan legong di Museum Arma. Sebagian besar merupakan bali-balihan atau tarian penghibur. Namun, ada juga tarian yang sifatnya sakral seperti drama tari Calonarang. Tarian ini dikhususkan dan digelar saat upacara keagamaan dan mengandung alur cerita. Tak hanya itu, pertunjukan ini juga bersifat sakral dan memiliki nilai mistis. Penasaran? Yuk simak ulasan lengkap soal drama tari Calonarang berikut ini. Ambil tema ilmu Lea. Drama tari ini selalu mengangkat kisah sama, yaitu soal Calonarang, janda penekun ilmu hitam yang murka lantaran lamaran terhadap anak gadisnya dibatalkan. Kemarahan tersebut lantas dilampiaskan dengan menyebarkan ilmu hitam ke seluruh kerajaan Kediri. Saat melakukan perbuatan keji ini, Calonarang digambarkan beralih rupa menjadi Rangda, simbol kejahatan. Sedih karena kerajaannya terkena kutukan, Raja Erlangga pun meminta bantuan Empu Barada. Dengan taktik khusus, sang empu yang mengambil wujud barong lantas berhasil mengalahkan Calonarang. Sebagian teman traveler mungkin tahu bahwa ilmu hitam atau disebut pengleakan di Bali merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang masih ditekuni beberapa kalangan. Pada pementasan drama tari Calonarang, ada satu bagian di mana tokoh Rangda memanggil makhluk-makhluk tidak terlihat untuk datang dan membantu. Meski hanya sebatas dialog drama, tetapi secara niskala panggilan itu seringkali diartikan sebagai undangan untuk para penekun ilmu hitam. Selain adanya undangan terhadap Lea, pementasan ini juga kerap diwarnai teriakan-teriakan dan tawa mengerikan dari Rangda serta pengikutnya. Hal ini tentu akan menimbulkan kesan menyeramkan, terlebih karena pementasan ini sering dilakukan malam hari. Ada peran mayat atau tumbal. Suasana mistis dalam pertunjukan ini juga tercipta berkat kehadiran mayat-mayat atau tumbal yang terbunuh oleh ilmu hitam sang janda. Pada pementasan sebenarnya, mayat ini akan dibawa dan ditinggal di kuburan. Ngerinya, mayat tersebut benar-benar diperankan oleh manusia. Resiko memerankan mayat atau disebut buatangan mata ini sangat tinggi. Dari sisi niskala, kuburan adalah tempat sakral dan berbahaya. Belum lagi ancaman dari penekun ilmu hitam yang sebelumnya sudah dipanggil. Sebab orang yang berperan sebagai mayat bisa saja benar-benar meninggal jika pertunjukan kurang sukses atau ritual tidak diterima. Kostum Rangda dan Barong, arca suci milik pura. Kebanyakan pura di Bali memiliki arca atau simbol suci yang dipergunakan sebagai alat memuja Tuhan. Simbol yang juga disebut pratima ini mayoritas berbentuk barong atau rangda. Pada saat upacara keagamaan, pratima bakal jadi salah satu bagian dalam pementasan tari Calonarang. Tentu saja tidak sembarang orang bisa melakukan pertunjukan ini. Ia harus benar-benar siap dan bersih secara niskala. Ritual khusus demi meminta izin pada dewa yang berada di pura bersangkutan. Pemeran Calonarang alami kesurupan. Tidak sembarang orang bisa memerankan Calonarang. Selain karena merupakan pratima, sang pemeran harus kuat secara fisik dan mental lantaran bakal mengalami trance alias kerasukan. Nantinya akan ada dua orang berperan sebagai pangrancap atau tukang tusuk. Mereka bakal menghujamkan keris ke perut Rangda sebagai pertanda kekalahan sang janda. Normalnya pemeran Rangda bakal kebal senjata. Namun pada sebuah pagelaran di Kabupaten Jembrana pada 2015 silam, terjadi kecelakaan sehingga sang pemeran benar-benar terluka akibat tusukan keris.
histeris. Meski penyebab sebenarnya belum diketahui, menurut ketua upacara di pura bersangkutan, kecelakaan itu terjadi karena pementasan belum siap secara skala maupun diskala. Pergeseran nilai akibat perkembangan pariwisata. Pariwisata mengubah begitu banyak wajah kebudayaan Bali, termasuk pertunjukan tari Calonarang. Belakangan, warisan budaya ini tak hanya dipentaskan satu upacara, namun juga pagelaran semacam pesta kesenian Bali. Pada PKB 2019 ini, drama tari Calonarang digelar di salah satu area Taman Werdi Budaya Denpasar. Meski memilih alur cerita kurang lebih sama, sejumlah modifikasi dilakukan. Salah satunya adalah meniadakan matangan mata. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko-resiko niskala yang mungkin terjadi selama dan setelah pementasan. Itulah sedikit gambaran mengenai drama tari Calonarang. Ternyata tak hanya sebelang dari Banyuwangi yang kental akan mistisnya, tarian dari Bali juga salah satunya. Menurut kalian, tarian mistis apa lagi yang ada di Nusantara? Yuk komen di bawah. Sampai sini dulu informasi menariknya. Jangan lupa simak terus video terbaru kami biar nggak ketinggalan. Like, komen, dan subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng agar kalian bisa tahu video-video terbaru kami. Thanks for watching, see you and bye!